Roy Suryo terima salinan ijazah Jokowi dari KPU DKI dan 99,9% palsu. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Dari anak gua naik kelas sampai sekarang udah mau tahun ajaran baru lagi, masih juga nih si Roy Panci CS ya, bersama dengan Dokter Tifa yang gua nggak tahu gelar dokternya dari mana dan siapa yang memberikan gelar tersebut ya, masih aja ngurusin ijazah kata gua. Untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Sekian kali lagi ya gue tanya, gue serius nanya. Terus kalau memang ijazahnya Pak Jokowi palsu, manfaatnya untuk Roy Suryo itu apa? Dapat apa Roy Suryo ini? Dapat apa atensi publik? Enggak juga. Bapak Joko Widodo itu sudah selesai menjabat untuk melanjutkan perjuangan kami. Perjuangan apa? Kentut lah, kupret. Begituan kata perjuangan. Mau ngapain? Perjuangan apa? Perjuangan yang sia-sia. Situ sendiri yang bilang selama masa Pilkada 2012. Ini udah 2025. Sebentar lagi 2026. Ya, ini sudah berapa belas tahun berjalan? Kenapa baru dipermasalahkan sekarang? Lu kan udah jadi peneliti kan udah dari beberapa tahun yang lalu ya, udah dari beberapa puluh tahun yang lalu. Kenapa lu baru meneliti itu setelah Bapak Joko Widodo sudah selesai masa jabatannya? Situ waras kagak dah? UGM bilang asli, polisi bilang asli. Ini orang kenapa dah pada dah? Ini CS ini kenapa dah? Lu cari circle yang bener deh, jangan yang toksik. Kata gue jelek banget tabiat lu pada. Itu tuh secara nggak langsung kalian itu meragukan kapasitas Universitas UGM. Dan kalian itu meragukan pihak kepolisian, tau gak sih? Ini tuh sudah berangsur-angsur terlalu lama. Tapi by the way anyway Baswe ya, bener kata Roy Suryo, ijazah yang dia pegang ini memang bukan ijazah asli. Karena ijazah asli ada di tangan Bapak Joko Widodo. Karena yang Roy Suryo pegang ini adalah fotokopian. Ya jelas palsu lah. Terus gue mau tanya, lu kalau ngecek ijazah asli, ya ngeceknya itu kemana? Ke lembaga sekolah kan? Kalau ngecek keaslian SIM kan di Polres, karena yang mengeluarkan SIM itu Polres. Kalau ngecek keaslian paspor, ngeceknya ke kantor imigrasi, karena imigrasi yang mengeluarkan paspor. Kalau ngecek keaslian buku nikah, ngeceknya ke KUA, karena KUA yang mengeluarkan buku nikah. Ya terus kalau ngecek ijazah kemana? Ke lembaga pendidikan atau ke universitasnya kan? Nah lembaga pendidikan universitasnya sudah menyatakan ijazah tersebut asli, terus kurang apa lagi? Kalau lulusan UI, ya tanya ke UI. Kalau lulusan UGM, ya tanya ke UGM. Lah sekarang pihak UGM-nya juga udah berkali-kali bilang kalau Bapak Joko Widodo itu memang mahasiswa di sana. Terus cari apa lagi? Kurang apa lagi? Lu mau ngapain lagi? Jangan-jangan lu ngecek keaslian ijazahnya lu bukan ke UGM, ke universitas lain. Sebenarnya yang lu cari tuh apa sih? Roy Panci dan CS, apa sih yang lu cari? Manfaatnya apa? Dapat apa? Pak Joko Widodo itu sudah 10 tahun sekuat tenaga membangun negara Republik Indonesia ini. Sudah, biarkan beliau pensiun dengan tenang, dengan damai. Udah, ngapain disenggol-senggol mulu? Emang nih usia-usia lu nih lagi lucu-lucunya emang. Pihak universitas, pihak kepolisian sudah menyatakan ijazah tersebut asli ya. Terus masa netizen, masa rakyat disuruh lebih percaya Roy Suryo dan Dokter Tifa daripada universitasnya? Gue jadi bingung deh ya, apa nggak semua peneliti itu pintar gitu? Ada peneliti yang begini nih ya, ada yang begini penelitian. Entah apalah yang diteliti dari ijazah Bapak Joko Widodo sampai mengunjungi makam keluarganya dan segala macam. Ke makam keluarganya tuh lu dapat apa? Dapat ijazah. Lu nih punya dendam apa sih? Punya kepentingan apa sih? Punya sakit hati apa sih sama Pak Joko Widodo? Dipecat, sakit hati, apa sih? Kayak nggak ada reasonnya gitu loh, nggak ada alasannya gitu. Ingat umur, udah tua, ingat yang lahat, bau tanah. Ya itu tadi teman-teman, memang agak aneh ya jika kita berbicara tentang ijazahnya Pak Jokowi, untuk apa sih? Dan muncul pertanyaan, kenapa sampai sekarang Roy Suryo masih bertahan dengan isu ijazah yang dia bawakan? Saya meyakini ya, dugaan saya bahwa di balik semua ini ada partai besar yang membackingi Roy Suryo sehingga dia masih terus berkeliaran. Nah, clue-nya seperti ini. Ketika Pak Jokowi 10 tahun memimpin, isu ijazah ini nampak adem-adem saja. Tetapi ketika partai itu sudah tidak lagi berkuasa, isu ijazah Pak Jokowi ini semakin panas. Dan Roy Suryo semakin mengudara dengan kebohongan-kebohongan yang dia tunjukkan. Ya, seperti itu. Jadi sampai-sampai mereka mencari bukti, mengumpulkan bukti bertahun-tahun, bahkan tidak ada yang yang bisa membenarkan pembuktian-pembuktian yang mereka kumpulkan itu. Karena memang yang mereka lakukan ini hanyalah pansos, hanyalah mau menjatuhkan reputasi seorang Bapak Jokowi. Itu. Berarti asli atau palsu nih Bang? Karena kan UGM juga sudah melegalisir. Nah, kalau ini kan data primer. Ini yang dipakai diantar oleh
calon waktu itu Bapak Presiden, Bapak Jokowi sebelum jadi presiden, ya kan, diantar ke KPU, tapi yang sudah dileges oleh UGM. Ini sudah pasti ada di UGM. Seperti itu. Sudah pasti ada di UGM. Iya. Asli. Aslinya. UGM itu juga nggak ada yang asli. Asli itu cuma satu di dunia. Di kubu yang punya. Asli itu cuma satu di dunia. Di kubu yang punya. UGM itu juga hanya punya seperti ini. Tapi dia lebih terverifikasi karena dilengkapi dengan riwayat pendidikan si orang yang minta legalisir. Nah, jadi Berarti kalau dilegalisir sama UGM, berarti UGM bisa bahwa oh benar ini mahasiswa asli kami. Seperti itu berarti. iya. Asli dong. Iya. Ijazahnya. Iya. Jadi Berarti kalau dilegalisir sama UGM, berarti UGM bisa bahwa oh benar ini mahasiswa asli kami. Seperti itu berarti. Iya. Asli dong. Iya. Ijazahnya. Iya. Cerdas sekali ya pancingan wartawan ini kepada si Bonatua Silalahi. Artinya secara tidak langsung si Bonatua Silalahi mau mengakui bahwa Pak Jokowi itu memang benar-benar kuliah di UGM. Saya tidak bisa membayangkan jika video ini didengar oleh si Panci. Ya, ini tentu seperti ada tindakan balik arah. Seperti kita melihat Bonatua Silalahi ini mengkhianati kubunya si Panci. Makan itu. Dia menjadi menteri kan ya bawa pulang Panci. Ngawur ini. Bohong ini. Bohong. Tahu saya. Bohong. Bohong kamu. Bohong besar kamu. Panci di perumahan. Orang nggak ngerti putusan pengadilan kayak gini nih. Udah deh. Kacau. Panik nggak tuh? Bunda Diana bikin Roy Suryo panik dan KO di acara Rakyat Bersuara. Roy Suryo hanya bilang apa? Bohong ini, bohong ini. Makan itu. Akhirnya kau menemukan lawan yang sepadan. Ya, bisa-bisa habis ini. Yang ada di kepalamu itu habis ya. Gara-gara mikirin ijazahnya Pak Jokowi. Ini adalah berkas yang digunakan oleh Pak Joko Widodo untuk pencalonan wali kota pada tahun 2005-2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014, yaitu ijazah UGM. Sama ya ini formatnya sama seperti kemungkinan ini formatnya adalah sama seperti yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Pak Bonatua dan kepada Pak Komardin. Jadi ini berkas diberikan dan ini sama, jadi tahun 2005 sampai 2010 dan digunakan kembali pada tahun 2010 sampai 2014. Waduh, apa kabar nih Bitor yang kemarin menuduh Pak Jokowi membuat ijazah UGM-nya di Pasar Pramuka ketika mau maju sebagai calon gubernur Jakarta? Apa kabar nih Bitor nih yang menuduh Pak Jokowi katanya tidak menggunakan ijazah UGM ketika maju sebagai calon wali kota Solo? Tidak menggunakan gelar insinyur. Waduh, bisa-bisanya ya peneliti abal-abal ini percaya dengan omongan Bitor kemarin. Apalagi orang-orang yang pernah memegang jabatan yang mentereng percaya dengan omongan Bitor. Waduh, luar biasa kalian. Dengan adanya fakta ini semakin meyakinkan kita bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu 1.000.000% asli teman-teman. Waduh. Ya iyalah. Yang tidak percaya kalau ijazahnya Pak Jokowi itu asli, itu hanyalah orang yang tidak waras. Hanyalah orang yang tolol. Hanyalah orang yang goblok. Ya, fakta demi fakta sudah disampaikan. Bukti demi bukti sudah ditunjukkan ya. Bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan benar adanya. Tetapi gerombolan si Panci masih tidak yakin. Ya, bahkan ini sudah kita lihat bersama. Semoga saja Panci bisa terbuka cara berpikirnya dia ya. Sebenarnya yang membuat teror, yang memecah belah adalah keengganan saudara Joko Widodo untuk Tompel, manusia Pukima, lebih baik kau mandi dulu sana tuh ya. Mukamu itu udah melebihi ya, gembel-gembel. Bahkan
Asu di belakang rumah saya sana itu lebih ganteng daripada kau, ya. Mulutmu sudah berbusa begitu, ngomong itu. Aduh, pantaslah kau seorang pengacara yang paling goblok, paling tolol. Ya, seorang pengacara yang selalu membuat kliennya masuk penjara. Itulah kau, ya. Kau bilang sebenarnya yang membuat teror pecah belah itu keengganan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Coba, di mana isi kepalamu itu bicara seperti itu? Orang tidak mau menunjukkan ijazahnya, kau bilang membuat teror pecah belah. Hah? Cuma kalian aja yang ribut masalah ijazah Pak Jokowi. Masyarakat Indonesia tidak. Hah? Dan sekarang kau sendiri sebagai pengacara paham nggak bunyi pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 itu? Perlindungan data pribadi, goblok, tolol. Aduh. Dulu kalian yang nantang-nantangin untuk dilaporkan. Kenapa sekarang begitu dilaporkan kau merasa diteror, ya? Merasa diintimidasi, terus kau bilang dijolimin lah, macam-macam itu. Memang dasar manusia pecundang kalian saja itu, pengecut, ya, ayam sayur. Jadi, kalau kau memang sudah sangat hebat, sangat kuat, sangat punya bukti, kenapa mesti ribut kau? Ya hadapin aja proses hukumnya, ya. Itulah jalur yang benar, bukan teriak-teriak seperti ini, seperti orang sinting kau, ODGJ, ya, Pukima, ya. Memang manusia seperti kau ini cocoknya tuh dilempar sana tuh, di kandang buaya sana, di Ragunan sana, ya. Manusia tolol aja yang selalu bilang kau tuh hebat, pintar, ya. Hanya karena kau otaknya aja tuh yang muji-muji kau, ya. Dasar Puas sekali saya mendengar ocehan si bapak ini, ya. Bahkan dia membandingkan si Tompel dengan anjingnya yang di belakang rumah. Anjingnya bahkan lebih ganteng, teman-teman. Memang agak aneh ketika si Tompel bilang Jokowi itu membuat teror, ya, karena tidak menunjukkan ijazahnya kepada si Tompel. Ngapain? Sesungguhnya yang teror itu kalian itu, ya, teroris. Ya, Tompel, paham kau? Diskusi yang terjadi di channel Zulfan Lindan Unpacking antara Mosanto dan pembawa acara Budi Piliang menarik untuk kita jadikan sebagai titik tolak dalam diskusi kita. Ketika Mosanto sebagai tamu dalam undangan diskusi di Zulfan Lindan Unpacking menyebut bahwa orang yang disebut atau bernama T. Fauzia itu layak disebut sebagai ahli pelacur. Sekali lagi, Tifa itu adalah ahli pelacur. Ini tentu saja sebuah stigma yang menarik yang diungkap oleh Mosanto, dan ada beberapa alasan untuk mengapa Tifa itu bisa disebut ahli pelacur. Paling tidak istilah yang dimaksudkan oleh Mosanto adalah Tifa melacurkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Bagaimana kita kemudian menakar apa yang didiskusikan dalam Zulfan Lindan Unpacking ini sebagai bagian dari upaya kita mencerdaskan hidup kita bersama, membangun pencerahan-pencerahan, dan menyeimbangkan narasi-narasi yang sering kali muncul tanpa bisa dikendalikan secara bertanggung jawab, termasuk yang datang dari kubu Tifa, Roy Suryo, dan Rismon, atau yang disebut dengan inisial teroris, yang kita kategorikan sebagai pengganggu demokrasi, bahkan kita sebut juga sebagai pengkhianat demokrasi. Bagaimana kita membincang hal ini, teman-teman? Nah, teman-teman, mari kita nonton potongan video diskusi di antara Mosanto dengan Budi Piliang dalam channel Zulfan Lindan Unpacking, yang menarik sekali istilah yang dipakai oleh Mosanto bahwa Tifa itu adalah ahli pelacur. Kita nonton. Oh ya, ya. Oh, bisa dijelaskan merugikan negara. Nah, ini yang pasti akan nggak bayar pajak atau apa? Pertama itu. Oh. Nah, ini kan terkait dengan penjualan buku ini. Terkait dengan penjualan buku ini, ketidaktransparannya dia. Nah, ini kalau sudah terbuka di publik seperti ini, pajak penghasilan dia berani nggak bertanggung jawab. Nah, ini kan merugikan negara juga. Nah,
tanggung jawab terbesarnya dia ada di situ. Sisi lain juga bagaimana ini moral bangsa. Abang, kita ngomong moral bangsa ini mungkin terlalu general ya. Orang mungkin merasa ini biasa. Sedikit flashback, saya di sekolah yang menjaga moral. Tapi ketika kemarin saya mengatakan Tifa ahli pelacur, layak saya katakan seperti itu. Kenapa? Dia melacuri ilmu. Dia melacuri ilmu. Relevansi ilmu yang dilakukan. Di situ kontes dia merugikan negara. Ada unsur pendidikan ya, Bang. Ilmu. Bagaimana dia mau mencerdaskan anak bangsa dengan cara dia melacuri ilmu itu yang tidak relevansi dengan dia kan seorang dokter. Seorang dokter, itu benar. Dia sudah memberi klarifikasi di channelnya. Tetapi kita punya keraguan-keraguan yang selain itu kalau mungkin istilahnya presumption of innocence, hal-hal seperti itu. Tapi ini fakta di atas permukaan yang dikatakan bahwa dengan pernyataan dia yang memproduksi fitnah, terus tanpa punya dasar yang kuat, fondasi yang kuat, dan seenak jidat dia memproduksi narasi itu tanpa mau bertanggung jawab. Nah itu yang saya bilang merugikan negara. Negara ini anak bangsa kita. Bagaimana dia, kalau dia mengatakan dia seorang ahli, seorang ilmuwan, dia harus mampu mengedukasi. Di situ yang paling poin penting. Kalau kita tahu bahwa pendidikan dan kesehatan, walaupun secara finansial ditanggung oleh negara, tetapi peranan mereka sebagai ahli apa coba? Nah, itu yang kalau ahli pelacur itu dalam arti ternyata dia punya keahlian ya. S1-nya kan dokter. Ya, tapi sekarang dia bicara banyak hal seolah-olah dia juga ahli di situ. Dia dokter filsafat, padahal kan dia belum dokter, ya kan? Nah, menurut Irjan terkait dengan 3 serangkai ini kan yang menulis buku Jokowi White Paper. Pertanyaan saya dari hasil risetnya Irjan, yakin nggak bahwa benar mereka yang menulis itu semua? Atau jangan-jangan yang menulis orang lain tetapi menggunakan nama mereka karena mereka kan lagi naik daun bertiga. Ya ini persoalan durasi waktu menulis buku Abang. Masalah penyakit Ya, teman-teman silakan nonton video itu secara lengkap. Saya sampai di situ saja karena tadi terpotong dengan iklan. Tapi oke lah, kita menangkap beberapa poin penting ya. Pertama, kita akan bahas tentang istilah yang digunakan oleh Irjan Mosanto, yaitu Tifa adalah ahli pelacur. Nah, ini adalah sebuah stigma yang menurut saya keras, tetapi juga punya argumen yang tidak kalah mendasar. Mengapa keras? Ya, karena penggunaan istilah ya bahwa Tifa itu adalah pelacur, ahli pelacur maksud saya, tetapi maksud yang diungkap oleh Irjan Mosanto adalah bahwa ia melacurkan ilmu pengetahuan, ia melacurkan sebuah panggilan mulia dari seorang ilmuwan akademisi yang harusnya memang tugasnya adalah mengedukasi masyarakat, mengedukasi anak-anak bangsa kita, bukan malah menebar fitnah dengan bernarasi bahwa apa yang dikatakan misalnya terkait dengan makam ayahanda dan ibunda Jokowi di Solo itu disebut oleh Tifa secara terang benderang dan vulgar. Itu bukan ayah kandung dan ibu kandung Jokowi. Tentu ini sangat melukai hati. Tetapi kita juga mendapatkan kesan yang justru berubah ketika putra Jokowi yaitu Gibran sebagai wapres hari ini menanggapi enteng dan mengatakan justru dengan kalimat yang sangat sejuk dan penuh damai, yaitu terima kasih kepada Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa. Ini sebuah apresiasi yang justru mereka sebetulnya sekarang ini sedang menarget Gibran sebagai orang yang harus dipersoalkan ijazahnya, dan bahkan terus mereka mengkapitalisasi upaya-upaya yang sistematis untuk melakukan pengadilan terhadap Jokowi dan juga pemakzulan terhadap Gibran. Apa yang ditanggapi oleh Gibran ini adalah bentuk kecerdasan sosial yang melampaui usia yang dimiliki oleh seorang Gibran. Malah Gibran mampu memberikan perspektif yang lain, bahwa di tengah-tengah kegaduhan kita akan persoalan ijazah yang tak kunjung selesai, tapi kita mendapatkan sebuah insight wawasan bahwa bagi seorang Gibran, ya, tekanan-tekanan politik ini tidak menghilangkan kesantunan dan kesopanan, menjauhkan diri dari
kemarahan-kemarahan atau emosi-emosi yang ingin diungkapkan di ruang-ruang media sosial dan media virtual, dan kemudian kalau itu misalnya mampu ditunjukkan oleh seorang Gibran, ini tentu akan menjadi pukulan tersendiri yang menyenangkan kubu Roy Suryo dan Tiva. Tetapi Anda yang mengikuti pemberitaan akhir-akhir ini, itu tidak bisa diperlihatkan oleh seorang Gibran, karena Gibran mampu menguasai diri, menguasai emosi, bahkan balik menaklukkan dan mengalahkan Tiva dan Roy yang justru responnya itu begitu simpatik dan penuh damai, yaitu kata yang selalu kita sering ajarkan kepada anak didik kita, yaitu kata terima kasih. Nah, kita kembali ke diskusi tadi teman-teman. Ketika dikatakan oleh Irjan Mosanto bahwa Tiva itu tipikal dari ahli pelacur karena ia melacurkan ilmu dan tidak bertanggung jawab secara moral untuk mengedukasi banyak orang, tetapi hanya menebar fitnah, kita mendapatkan tambahan data dan sekaligus konfirmasi tentang bagaimana kita sebagai pengamat, sebagai orang yang bergelut dalam ilmu yang sangat menekankan moralitas dan etika hidup, maka kita menjadi orang yang di satu sisi prihatin, tetapi di sisi lain kita merasa bahwa justru dengan menebar terus-menerus fitnah, kita justru mendapatkan semacam informasi bahwa Tiva adalah bagian dari kumpulan orang-orang yang hanya ingin mendapatkan pengakuan-pengakuan dari orang lain, padahal pengakuan-pengakuan itu tidak perlu dicari, karena kalau kita benar pakar dan menebar aura edukasi dan juga aura pencerahan, maka orang akan mengakui siapa kita dan bagaimana kita berkiprah dalam dunia ilmu pengetahuan. Nah, poin yang kedua dari diskusi Irjan Mosanto di channel Zulfan Lindan Unpacking adalah ketika disebutkan bahwa penjualan buku Jokowi's White Paper itu bisa dicurigai terkait dengan kesetiaan orang-orang ini, dalam hal ini teroris, untuk membayar pajak. Jangan-jangan memang ini bisa menjadi celah untuk kita mencurigai bahwa pajak mungkin tidak dibayar oleh mereka. Itu pertama. Yang kedua, ada indikasi perebutan jumlah nominal dari penjualan buku itu, dan dikatakan oleh Mosanto bahwa nampaknya ada ketegangan di internal teroris karena penjualan itu siapa sebetulnya yang diuntungkan. Nah, kalau ini tidak jelas siapa yang diuntungkan, maka kita bisa menduga seperti itulah yang diprediksi oleh Mosanto, bahwa perpecahan internal sedang terjadi dalam tubuh teroris. Nah, ya teman-teman, saya puas dengan istilah yang terbaru ya. Sebelumnya kita mendengar ada teroris Tiva, Roy, dan Rismond yang terbaru di sebuah podcast ya, channel pendukung Pak Jokowi ya, dimana di situ Mosanto membongkar aibnya si Tiva, membongkar karakter aslinya si Tiva. Dia memberikan julukan, yaitu apa? Ahli pelacur. Tentu ini sebuah kalimat yang sangat-sangat ngeri untuk kita dengar ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah si Tiva ini telah melacurkan ilmu pendidikannya dia. Dan semoga saja video ini bisa didengarkan oleh si Tiva dan dia bisa bertobat ya teman-teman.